Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Masjid Huda 19 rahimakumullah. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam hari ini pasolatan yang biasanya malam Rabu, khusus di hari terakhir ya sebelum bulan puasa, kita majukan meskipun waktunya berubah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat hadirin rahimakumullah semuanya. Saya mohon izin kemarin, mohon maaf ya, hari Selasa minggu kemarin tidak bisa bersama-sama hadirin sekalian karena ada pelatihan selama 2 hari menginap, jadi tidak bisa pas maghribnya di sini. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini mungkin tidak terlalu lama ya, biar ini kan hari terakhir biar agak santai gitu ya. Nanti ada sesi dialog atau tanya jawab, kita evaluasi masukan-masukan atau tanggapan mengenai pengajian yang rutin malam Rabu pasolatan di Masjid Huda 19 ini. Baik, malam hari ini saya membahas sedikit, nanti mungkin bersambung ya pada pas buka puasa atau yang lainnya, mengenai sholat taraweh. Sholat taraweh ini kok dibahas? Tidak apa-apa kalau kita mempelajari sesuatu, kemudian yang sudah dibahas, yang sudah tahu atau yang belum tahu, itu akan selalu punya kesan. Sholat taraweh ini kan sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Ya kan, rutin setiap bulan Ramadan, insya Allah ya. Tahun ini kita dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan sehingga bisa melakukan sholat taraweh. Saya ingin membahas atau mengupasnya sedikit mengenai asal usul dari taraweh, sholat taraweh. Lalu dalam perkembangannya nanti ada yang sholat tarawehnya bagaimana, apakah setelah tidur, apa tidur dulu, apa sholat isya langsung di masjid. Itu adalah berbagai hal, pertanyaan-pertanyaan yang terkait seputar sholat taraweh. Saya mulai dari segi bahasa tarawih. Kalau dalam bahasa Arabnya kan pakai ro, itu ya ra itu ro. Tarawih di Indonesia kan jadi tarawih. Ada yang nyebut kita taraweh. Itu hanya pengucapan lisan. Jadi saya mau mengejar dari asal usulnya. Tarawih itu bentuk jamak. Kata jamak dari kata tarwihah. Tarwihah itu artinya istirahat. Dalam lisanul Arabi itu disebutkan maknanya tarwihah itu adalah duduk istirahat. Jadi istirahat tapi dalam bentuk duduk, namanya tarwihah. Kalau banyak di tarawih. Di Indonesia kan ada istilah istirahat. Nah, istirahat sebenarnya itu adalah turunan dari kata ini, istaroha yastaru istirahatan, istirohah. Kalau di Indonesia kan jadi istirahat. Santai ya. Jadi istirahatnya dari kata, ada yang nyebut dari kata roha, raihan. Itu apa artinya? Silir, ya, angin. Jadi ngisis, tarawih, raihan kan ada di surat Ar-Rahman ya. Tarwihah artinya istirahat, duduk. Lebih khususnya adalah
istirahat dalam bentuk duduk dengan cara duduk. Nah, duduknya bagaimana? Nah, ini duduk, saya juga duduk. Ini duduk sila. Ini juga duduk. Mana lagi yang duduk? Yang duduknya kalau bahasa Sundanya itu emok ya, duduknya itu jadi emok tidak? Duduknya yang kayak perempuan kan? Ini ya. Nah, kalau bahasa Sundanya itu duduk emok ya. Ya. Ini jadi belajar bahasa Sunda ya. Ini kan duduk sila. Kalau duduk emok itu duduk perempuan ya, khusus perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak boleh ya. Silahkan. Kemudian dari segi istilah, saya mengutip dari pendapatnya Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud dengan tarawih yaitu qiyamus syahri Ramadan masna masna ala ikhtilafi bainal fuqaha fi adadi rakaatiha. Yang dimaksud dengan tarawih menurut Imam Nawawi adalah qiyamus syahri Ramadan. Maksudnya salat pada waktu bulan Ramadan. Dua rakaat. Dan mengenai ini terdapat ikhtilaf dari beberapa fuqaha ahli fikih fi adadi rakaatiha, dalam hal jumlah rakaatnya, totalnya itu berbeda pendapat. Jadi secara khusus istilah tarawih itu hanya pada sahri Ramadan, qiyamus sahri Ramadan. Dulu saya sampaikan pas buka puasa, saya lupa tahun berapa itu, antara qiyamul lail, qiyamus syahri Ramadan, terus tahajud, itu sudah saya sampaikan beberapa ciri atau perbedaan atau persamaannya. Ini kita ulangi lagi sedikit mengenai tarawihnya, khusus tarawih. Apakah tarawih itu sama dengan tahajud? Kan pertanyaannya itu. Kalau ada yang nyebut tarawih itu sholat tahajudnya pada bulan Ramadan, itu betul atau salah? Nah, nanti berbeda pendapat ya. Jadi secara singkatnya begini. Tarawih itu bukan sholat tahajud. Sholat tahajud itu bukan sholat tarawih. Dia akan sampaikan alasan-alasannya. Sehingga apa? Karena bukan berarti ada alasan-alasannya. Mengapa disebut tarawih itu bukan tahajud? Tetapi kalau tarawih sebagai qiyamul lail pada bulan Ramadan itu betul. Qiyamul lail pada bulan Ramadan itu betul. Nah, ini istilah-istilahnya dari bahasa Arab ya, sarapan. Tapi kita membiasakan supaya tahu sedikit-sedikit satu minggu dua kata bahasa Arab yang terkait dengan pasolatan kan. Jadi nanti nambah pengetahuan, jadi makin yakin. Sekarang sholat tarawih dalam perkembangannya, dalam sejarahnya itu saya bedakan menjadi dua periode atau dua masa. Pertama yaitu sholat tarawihnya pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua sholat tarawih pada masa sahabat Umar dan setelahnya setelah sahabat Umar. Yang pertama, tarawih pada masa Nabi Muhammad. Tarawih itu kan hanya ada di bulan Ramadan. Orang mukmin, orang yang beriman diwajibkan puasa bulan Ramadan itu pada tahun kedua hijrahnya Nabi. Di tahun kedua Hijriah. Kalau mengusut atau mundur dari tarikhnya, Nabi Muhammad itu kan hijrah dari Makkah ke Yasrib atau ke Madinah. Pada waktu itu usia Nabi masih 53 tahun pas hijrahnya dari Makkah ke Yasrib atau sekarang sebutnya Madinah. Di Madinah sampai ke Madinah itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Lalu 1,5 tahun berikutnya diperintahkan mengenai puasa Ramadan. Berarti 1,5 tahun. Kalau 6 bulan pertama itu pas bulan Asyura
bulan Asyura tahun pertama, kan karena Rabiul Awal kan, terus berjalan sampai ke Muharram. Nah, tanggal 10 Muharram, Asyura, itu Nabi Muhammad sempat memerintahkan, ada yang menyebutkan mewajibkan puasa pada tanggal 10 Muharram. Terutama kepada menurut hadis riwayat Ibnu Umar. Sehingga puasa 10 Muharram itu atau Asyura itu statusnya wajib. Itu pada bulan atau 6 bulan pertama di Madinah. Nabi Muhammad sudah sampai dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu ada tanggal 10 Asyura. Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa. Makanya waktu itu statusnya Asyura itu seolah wajib. Tetapi berikutnya pada tahun berikutnya, dari 1,5 tahun berikutnya, pada bulan Sya'ban, ada yang menyebut akhir bulan Sya'ban, ada yang menyebut pertengahan bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban 18 bulan kemudian turun ayat surat Al-Baqarah 183 yang kutiba alal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Artinya apa? Usia waktu itu Nabi Muhammad sudah 54 tahun. Sudah usia sepuh. Usia 54 tahun itu Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau ada orang mukmin, orang beriman di bawah 54 tahun masih tidak mau puasa, mestinya dia malu terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu seusia 54 tahun diwajibkan berpuasa. Di sini yang 54 tahun ada seberapa coba kira-kira yang 54 tahun? Saya 42 tahun. Jadi masih selusin tahun lagi kalau mau 54. Nah, Nabi Muhammad itu 54 tahun. Diwajibkan untuk berpuasa dan kepada orang beriman. Nah, 54 tahun itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasa. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Artinya apa? 63 kurang 54, 9 tahun. Nabi Muhammad itu selama hidupnya, selama hayatnya melakukan puasa Ramadan 9 kali. 9 tahun maksudnya kalinya itu tahun. Nah, dalam 9 tahun itu 8 tahun diantaranya adalah puasa selama sejumlah Ramadannya 29 hari. Hanya 1 tahun yang 30 hari untuk bulan Ramadannya. Nah, hubungannya dengan tarawih apa? Nah, ini. Tarawih ini tadi saya sampaikan kan ada 2 masa. Pada masa Nabi Muhammad, kemudian yang kedua pada masa sahabat Umar bin Khattab atau setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pada masa Nabi Muhammad ini diperintahkanlah sholat puasa. Lalu Nabi Muhammad ini menurut hadis Aisyah pada malam di bulan Ramadan itu melakukan sholat malam. Tidak tidur dulu. Setelah sholat Isya itu sholat malam. Pertama sendiri, yang kedua ada yang mengikuti, yang ketiganya itu diikuti banyak jamaah. Lalu pada malam keempatnya Nabi Muhammad itu tidak keluar. Maksudnya tidak lagi sholat bersama umatnya. Ini pada bulan Ramadan. Apa alasannya? Dalam hadis riwayat Aisyah ini sebenarnya ini kalau bahasa kitanya, aku itu tahu kalian itu datang, kalian itu menunggu aku untuk memimpin sholat. Tetapi apa kata Nabi? Anni khasitu an tuftaroda alaikum. Ini hadis riwayat Bukhari. Aku itu takut, aku itu khawatir kamu berprasangka, kamu menduga, kalian semua menduga bahwa sholat yang dilakukan itu adalah wajib atau dipardukan. Makanya apa? Nabi Muhammad tidak lagi sholat malam pada waktu Ramadan malam itu. Sudah. Jadi Nabi Muhammad itu ada yang mengisahkan hanya 3 kali salat tarawehnya. Tetapi yang terakhir itu kan berjamaah. Meskipun tidak sebanyak berikutnya. Nah, itu
salat tarawehnya pada masa Nabi Muhammad. Kemudian kan Nabi Muhammad 9 tahun kemudian setelah itu meninggalkan wafat. Nah, 3 tahun berikutnya atau 5 tahun, 4 atau 5 tahun berikutnya, jadi tahun ke-14 Hijriah, tahun 14 Hijriah berarti tahun keberapanya itu? Tahun ke-2 atau 3 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab itu selaku khalifah, kemudian sahabatnya itu meneruskan kebiasaan Nabi. Kenapa? Karena melihat pada malam Ramadan itu orang-orang sholat, ada yang berjamaah di sana, ada yang berjamaah di sini, kemudian berinisiatif supaya apa? Digabunglah sholat tarawehnya. Nah, sampai sekarang kebiasaan yang diawali oleh Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sampai sekarang sholat tarawehnya berjamaah, terutama di masjid. Itu asal usul sedikitnya. Nanti kalau berikutnya sampai berapa rakaatnya, nah itu nanti pas pertemuan yang akan datang. Kenapa sampai 20 rakaat? Nabi Muhammad itu berapa rakaat pada waktu sholat itu? Nanti insya Allah pas buka puasa atau pas subuh mungkin ya, insya Allah. Nah, saya tadi sampaikan bahwa taraweh itu bukan sholat tahajud. Sholat taraweh itu bukan sholat tahajud. Saya mengumpulkan alasannya itu setidaknya ada 7 alasan bahwa sholat tahajud itu sholat taraweh itu bukan sholat tahajud. Makanya ini harus dipahami dari segi kata dulu ya, tahajud. Ini dari segi bahasa, tahajud itu memang unik bahasa arti kata dari tahajud itu. Jadi bangun, nyaring itu, tapi ada yang mengartikan juga tidur. Tahajud itu bangun. Jadi bangun supaya apa? Dia merelakan tidak tidur. Sebenarnya dia puas, bisa jatahnya tidur, tapi dia bangun. Hajid, orang yang bangun. Jadi ada yang dimaknai tidur juga bangun. Ini uniknya fatahajjad. Bangun ya dari tidurnya. Bangun dari tidur ya, bukan bangun dari bukan tidur. Ini kan duduk di sini. Kemudian saya berdiri, itu bukan bangun tapi istaqim ya. Berdiri saja, koma, bukan tahajjud. Apakah perbedaan antara sholat 11 dan 21 dari berapa perkataan? 11 dan 21. 12 dan 23. 23 mungkin. Iya. Oke, nah itu yang tadi saya simpan itu pertanyaan itu buat nanti yang akan datang. Besok ya. Sekarang kan biar dapat door prize dulu ya. Biar santai ya akhir ini, nanti biar ada waktu untuk evaluasi. Oke, terima kasih Pak Uji. Nanti saya sampaikan yang 20 atau 11 atau 13, ada yang menyebut 13 loh, 11, 13, 23 ya atau 20 rakaat itu nanti akan saya sampaikan di insya Allah. Saya jadwalnya kalau tidak salah Senin, buka puasanya Senin. Di insya Allah setiap Senin kita akan kupas lagi itu. Tapi kalau sudah ada yang kupas berarti saya saya ganti gitu ya. Gitu, terima kasih Pak Uji. Jadi pertanyaannya tidak saya jawab sekarang, minggu insya Allah yang akan datang. Taraweh bukan tahajud. Alasan pertama, antara taraweh dengan tahajud itu berbeda waktu pensyariatannya. Waktu awal pensyariatannya, dianjurkannya, diperintahkannya itu berbeda. Apa bedanya? Kalau salat taraweh itu khusus di bulan Ramadan. Pada apa? Pada tahun kedua Hijriah. Sedangkan salat malam atau tahajud itu jauh sebelum Nabi Muhammad ke Madinah sudah biasa melakukan sholat malam, sholat tahajud. Makanya beda antara sholat tarawih itu bukan sholat tahajud. Itu yang pertama alasannya, beda pensyariatannya, beda waktu pensyariatannya. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW tarawih itu hanya 3 kali, sedangkan tahajud hampir tiap malam. Tarawihnya Nabi Muhammad itu hanya 3 kali. Yang tadi saya sebutkan tadi, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Begitu malam keempatnya tidak lagi sholat
berjamaah ya, tidak tarawih secara berjamaah. Sedangkan tahajud itu tiap malam Nabi Muhammad lakukan. Bahkan nanti ada cerita-ceritanya bagaimana Aisyah itu menceritakan lama berdirinya Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam. Lama berdirinya itu lama, rukunya, sujudnya itu lama. Itu dia yang mengartikan bahwa Nabi Muhammad itu tahajudnya hampir tiap malam ya. Lalu yang ketiga, bahwa taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Itu jelas. Taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Tadi saya sampaikan alasannya karena munculnya atau perintahnya itu dilakukan pada saat di Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Lalu yang keempat, taraweh itu dilakukan berjamaah, terutama di masjid. Taraweh itu dilakukan secara berjamaah. Sedangkan tahajud, sholat malam, memang dibolehkan untuk berjamaah, tetapi jarang yang melakukan sholat tahajud itu secara berjamaah. Jadi cara pelaksanaannya tarawih itu berjamaah, terutama di masjid. Sedangkan tahajud itu tidak selalu berjamaah. Jadi kalau ada yang tarawih sendirian, bagaimana itu? Nah, itu pertanyaan unik. Nanti akan saya sampaikan insya Allah pada bagian sesi-sesi Senin ya, Senin sore. Lalu yang kelima, tarawih itu dilakukan sebelum tidur, setelah sholat isya, sebelum tidur. Sedangkan tahajud itu dilakukan setelah isya, setelah tidur. Jadi tidur dulu untuk sholat tahajud. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sholat tahajud itu, beberapa ahli fikih menyebutnya sholat tatawwu' fil laili ba'dan naum. Sholat tatawwu' atau sholat sunnah fil lail pada waktu malam hari ba'dan naum, setelah si orang itu tidur. Setelah tidur dulu. Tidur maksudnya setelah tidur kemudian wudu loh ya, jangan habis tidur langsung Allahu Akbar. Sholat malam, sholat tahajud enggak. Maksudnya normal dulu sholat cuci muka terus wudu dulu ya, bukan berarti ba'dan naum terus direngkat bangun langsung Allahu Akbar, bukan ya. Nah, itu kecuali si tabayan ya. Yang keenam, bahwa perbedaan antara taraweh bukan tahajud itu, rakaat taraweh itu berbeda-beda. Kan sampai sekarang ada yang 11 dengan witirnya ya, 11, ada yang 23. Sedangkan sholat tahajud itu sampai 11. Sholat malamnya Rasul itu 11, sudah pasti tidak ada yang berselisih mengenai jumlah rakaat tahajud. Adapun ada orang yang sholat tahajud ada rakaat, ya nggak apa-apa. Tapi yang disyariatkannya adalah sampai 8 ditambah 3 witir. Ditegaskan lagi bahwa sholat malamnya Rasul yang 11 rakaat itu di dalam hadis riwayat Bukhari, makana yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu menambah di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan ala ihda asyrata rakaatan, atas jumlah 11 rakaat. Nah, itu sholat malam. Ini sholat malam itu mau di Ramadan bukan di Ramadan, itu hanya 11 rakaat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, alasannya tarawih bukan tahajud adalah tarawih itu banyak istirahatnya. Antara 2 rakaat atau 4 rakaat itu ada jeda istirahat. Makanya tarawih disebutnya. Tarawih itu istirahat. Ada beberapa yang pernah menyebutkan kalau gitu sholat tarawih itu habis 4 rakaat, leren ngopi-ngopi minum-minum dulu. Nah, kalau saya kurang setuju ya. Karena kita kan ritual ibadah ya. Masa habis rakaat? Bukan berarti santainya itu nyantai terus baca koran dulu, buka WAC, terus ngopi-ngopi pangudut. Enggak ya. Saya kurang sepakat kalau itu karena maksudnya istirahat itu jeda menstabilkan nafas, merilekkan kaki, anggota tubuh itu kan. Kenapa sampai istirahat? Karena Nabi Muhammad itu bacaan sholatnya panjang-panjang.
Pernah ikut sholat yang taraweh yang rakaatnya banyak, bacaannya panjang? Kalau mau silahkan, nggak apa-apa ya. Misalnya di malam Jumat apa itu yang di Jogokarian ada. Kalau mau yang tiap malam panjang itu di Masjid Krapyak. Nah, satu malam itu 1 juz. Bayangkan 1 juz. Nah, mending Bapak Ibu pilih di gelondong ya, singkat. Apalagi namanya PAUD. Paling banter wal asri sampai Anas. Tenang ya. Kayaknya paling tidur. Ya. Jadi memang boleh silahkan kalau pengen mencoba sekali-kali. Tapi jangan sampai memaksakan yang sunnah sementara yang fardunya diabaikan. Kan lebih banyak utamanya suami istri misalnya. Saya pengen sholat tarawehnya yang 1 malam 1 juz. Lah suaminya pengen ngopi malah cuekin. Anaknya nangis dicuekin. Itu malah yang keliru ya. Tapi bukan berarti melarang. Saya tidak melarang. Silahkan. Kalau memang ada diizinkan suaminya, anaknya aman gitu ya silahkan. Sekali-kali malam minggu atau malam Jumat kalau tidak salah tuh ke Jogokarian. Kemudian di yang saya tahu itu di Krapyak. Nah, di masjidnya itu Masjid Krapyaknya Limaksum itu. Silahkan kalau mau ya. Dan itu 20 rakaat tambah 3 rakaat witir. Jadi mengenai sholat tarawih ini bukan sholat tahajud, saya tegaskan malam hari ini. Adapun mengenai jumlahnya, ini sedikit bocoran. Yang 20 rakaat itu banyak dilakukan oleh yang mazhab Syafi'i ya. 20 rakaat. Tadi nanti insya Allah saya sampaikan kenapa sampai 20 rakaat dan sampaikan ceritanya. Ada yang menggunakan, saya tegaskannya itu bahwa 20 rakaat itu bukan Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Yang melakukannya adalah para sahabat. Sahabatnya yang sudah direkomendasikan oleh Rasul SAW. Nanti Bapak Ibu mau milih yang mana? Saya mau yang 11. Lah kenapa? Ringkes. Itu nggak logis maksudnya. 20 kenapa? Ringkes juga. Kan ada yang bismillahirrahmanirrahim kan juga 20 rakaat kan gitu ya. Ada yang gitu. Nah, kita yang 11 rakaat atau yang 8 ditambah 3 rakaat pelan-pelan ya dinikmati. Lama itu bukan berarti bacaan suratnya panjang ya. Suratnya panjang terus gak hafal lagi jamaahnya, sudah itu alamat rakaat keempat, rakaat kelima sudah sempoyongan itu ya. Wis dia Masya Allah Arab metu main barso paling tengah ya. Nah kepiye gitu ya bisa jadi ya akhirnya gampang-gampang aja kita gembira ya. Kan beragama itu bikin happy ya, bikin senang, nggak bikin dongkol, nggak bikin malah emosian, tidak ya. Jadi nanti yang para imam ini saya merekomendasikan supaya memahami maunya jamaah ya. Bacaannya yang biasa. Kalau mau yang panjang surat yang yang tidak biasa ya secukupnya ya, sewajarnya. Karena khawatir juga imam kan bisa jadi salah ya. Nanti di antara jamaah di sini nggak ada yang tahu kan malah bengong sendiri ya. Nunggu siapa ini makmum yang bisa dimenerin. Tidak ada ternyata. Akhirnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya kul aja Pak, kul. Saya kira itu. Dan kalau tidak salah di yang 20 rakaat itu di Masjidil Haram ya. Ada Pak Haji Kasilan pernah Ramadan di sana? Pernah buat puasa di Mekah? Di Masjidil Haram itu 20 rakaat. Tarawihnya? Ada 23. Iya 23 maksudnya. Iya. Saya tuh pengen ke sana ya pas bulan Ramadan, tapi ya kapan itu ya? Masih dalam status pengen. Oke. Nah, itu nanti kita akan bahas mengenai yang 20 rakaat. Cerita-cerita mengenai yang 20 rakaat, beberapa ulama-ulama yang mengamalkan tarawihnya 20 rakaat. Kalau saya itu enggak tertarik dengan perbedaan itu ya, mending yang sudah mampunya aja yang 20 jangan nyalahin yang 11, yang 11 jangan nyalahin yang 20 gitu ya. Yang 23 maksud saya. Udah beribadah maksimalkan aja sendiri-sendiri, enggak usah menyalahkan yang berbeda pendapat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, biar waktunya ada berapa menit lagi Pak? Saya buat tanya jawab atau evaluasi mengenai pelaksanaan pengajian rutin kita ini, biar ada masukan atau malah
Pak Oh diganti aja, alhamdulillah ya. Pak, monggo Pak Dirman, Pak Sudir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan sedikit minta maaf tapi ini yang akan saya sampaikan sedikit tambahan mengenai penjelasan beberapa waktu yang lalu terkait pertanyaannya pada dikasihkan, yaitu tentang pengucapan hari Ahad dan hari Minggu. Memang itu Oh iya ini. pertanyaannya Pak jelaskan kalau nggak salah lanjutan dari saran saya. Sebaiknya di masjid itu gunakanlah istilah hari Minggu, maaf hari Ahad, jangan hari Minggu. Nah, kenapa saya menyarankan begitu? Itu bisa kita lihat kronologisnya. Satu dari segi bahasa, Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, dari kata domingus. Boleh Bapak Ibu lihat di kamus bahasa Indonesia atau di Google. Ada itu. Minggu berasal dari kata domingus, dari bahasa Portugis yang artinya adalah Tuhanku. Ku di sini siapa? Orang Portugis, yaitu orang Kristen. Jadi kalau kita mengatakan hari Minggu, hari Tuhanku adalah hari orang Kristen, bukan harinya orang Islam. Itu. Jadi karena masjid ini adalah rumah Allah, sebaiknya gunakan apa yang sesuai dengan akidah kita, yaitu Islam, yaitu Ahad. Ahad itu berasal dari bahasa Quran di dalam surat Al-Ikhlas yang lihat. Itu dulu pernah dijelaskan sebenarnya sama Pak Quran, yaitu artinya Esa yang merupakan sifat Tuhan Maha Esa. Jadi kalau kita mengucapkan Ahad, artinya kita mengucapkan Tuhan kita yang Maha Esa. Tapi kalau kita mengucapkan Minggu, itu Tuhanku, Tuhan mereka. Orang Kristen itu siapa? Yesus Kristus. Kenapa kita mengatakan begitu? Mestinya enggak. Tapi kita yang sudah mengakui. Tapi kalau yang belum ya, bapak-bapak itu berkewajiban untuk mencari tahu. Jadi kalau kita mengucapkan hari Minggu itu hari Tuhanku. Makanya mereka orang Kristen hari Minggu berada di gereja melakukan ibadah menurut keyakinan mereka. Jadi itu ya. Jadi sebaiknya kita di rumah Allah seputar nama Allah. Esa. Ahad. Itu yang saya ketahui. Mohon koreksi kalau ada salahnya dari saya. Kalau yang benar dari Allah. Ada kurang lebihnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Pak Sudir, monggo Pak Haryono berikutnya. Oh ya, saya cuma ingin masih penasaran tentang sejarah sholat tarawih tadi. Kalau dari keterangan itu, saya menemukan ada keterbatasan informasi dan waktu. Rasulullah ketika tahun pertama itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari berhenti. Terus yang jadi pertanyaan besar itu, yang tahun kedua kan 9 kali, yang tahun kedua 3 dan sampai 9 itu bagaimana sholat tarawihnya Nabi? Kalau tahajudnya memang Rasulullah tidak pernah berhenti. Saya masih belum mendapatkan istilah translasi yang cukup memuaskan itu. Oke. Ada lagi? Pak Badawi, Pak. Iya, Pak Badawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengingatkan masalah tarawih.
Contohnya lain atau mengenai puasa. Puasa itu kan mau buka puasa itu ada yang bilang paling bagus itu secepat mungkin kalau bulan bulan. Nah, itu lebih masuk secepat mungkin gimana? Misalnya bareng-bareng pengajian itu apa begitu dulu langsung minum atau bunga dulu itu ya benar. Soalnya kadang-kadang yang paling bagus dan paling cepat mungkin, tapi itu ada yang bunga bareng-bareng itu yang mana yang benar. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Pak Kasilan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab saking Bapak Subir, Kolomben. Memang mungkin permasalahan untuk pikiran. Berhubung waktu itu Pak Subir mengatakan pada saya, karena saya ngomong bahwa Pak saya kemarin hari Minggu kebetulan saya rekreasi setelah sebelumnya saya jamaah saat tapi setelah maghribnya malah diangkat saya. Setelah itu saya diingatkan, setelah itu saya ingatkan, ya caranya misalnya saya memang belum tahu itu iya, saya mohon itu yang baik yang terima dan mungkin semua orang menerima itu. Jadi bukan karena saya itu terus nggak terima enggak, tapi saya diingatkan itu alhamdulillah. Saya berterima kasih kalau diingatkan memang kebaikan, saya nggak masalah. Tapi karena mengingatkannya itu ada orang yang tahu tuh orang takut dan itu orang yang ini takut. Saya nggak apa-apa dan teman-teman caranya itu agak rasanya itu gimana gitu. Sampai saya dengan Pak Ustadz terima kasih saya dikasih tahu. Saya belum tahu pengetahuan saya malah saya belum. Saya dari itu tapi minta maaf juga saya karena apa? Karena saya menerimanya itu spontan juga karena itu ngomong agak keras dan pakai tunduk-tunduk ini jadi saya tuh katanya tapi nggak apa-apa itu karena semua itu kan mungkin karena dia mumpung ketemu mau mengingatkan tapi ingatannya itu yang melihat itu loh. Lalu mantu mau apa ya? Saya nggak patuh sebetulnya. Ya. Terima kasih. Yang seterusnya Pak masalah tadi Pak Bajawi sama itu mohon penjelasannya. Terus sama apa besok kalau itu pakai Romadona apa Romadoni? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada 4. Nanti outnya nggak cukup kan nanti? Oke. Ya, siap. Mengenai hari Minggu dimanai dengan Tuhanku Domingos, kemarin sudah saya sampaikan dengan analogi yang sederhana. Kalau saya bilang hari Minggu saya pergi ke pasar, hari Ahad saya pergi ke pasar, paham nggak semuanya itu? Hari Minggu saya ke pasar, paham? Hari Ahad saya ke pasar. Itu artinya apa? Menunjukkan nama hari, urut-urutannya bahwa menunjukkan hari ini. Adapun penggunaan kata minggu, apakah tadi di asal usul jadi domingos dari bahasa Portugis dan lain-lain menjadi minggu. Minggu itu kan hanya di Indonesia. Apakah di Filipina, di Portugis sendiri, di Portugal sendiri menggunakan kata minggu? Artinya apa? Apalagi itu hanya kata. Kalau katanya itu tidak bermakna ke hati, tidak diucapkan dengan dasar misalnya bahwa meyakini bahwa itu adalah hari Tuhanku, saya berpendapat tidak apa-apa. Tetapi kalau mau mengucapkan hari Ahad, silahkan. Saya misalnya di depan bapak-bapak nyebut hari Ahad, paham. Tetapi bisa jadi ada orang yang sesama Indonesia menyebut hari Ahad, dia tidak paham. Besok hari Ahad saya ke tempatmu ya. Hari Ahad apa? Bisa jadi. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu mungkin ada karena di kalender kan umum gitu. Kalau sampai mempermasalahkan hari Minggu
penyebutan hari Minggu, maka sebenarnya ada kata-kata lain kalau mau Natal misalnya. Natal. Hari Minggu, hari tanggal 25 Desember itu libur. Ini agak sensitif ya. 25 Desember itu kan juga merah. Lah kenapa kok yang muslim tetap ikut-ikutan libur? Sebenarnya itu yang penting itu keyakinannya. Itu saya menyebutkan hari Minggu itu tidak, insya Allah mudah-mudahan tidak sampai meyakini akidah kita runtuh ya, insya Allah ya. Kalau mau melanjutkan hari Ahad ya silahkan. Yang penting bahasa itu adalah paham. Pesan yang disampaikan nyampe kepada yang ingin lawan bicaranya, yang lawan bicaranya itu paham. Kadang ada kata-kata yang kalau diartikan itu sebenarnya salah. Sekarang sekaten dari kata syahadatain itu kan ada perubahan lisan. Sekaten kan dari syahadatain katanya. Syahadatain itu bagus. Akhirnya penggunaannya menjadi sekaten, tapi tidak ditegur ya. Jadi saya kira mengenai hari Ahad, bagi yang di sini silahkan amalkan hari Ahad, penyebutan hari Ahad. Tetapi ketika menyebut hari Minggu itu jangan diyakini bahwa itu menyebut sebagai hari Tuhannya apa tadi yang orang Portugis itu. Ya, Domingus atau apa. Nanti saya tanya malah bisa ditanya balik, apakah Domingus itu siapanya dari ajaran agama apa? Mulai kapan itu diberlakukan Domingus? Kalender ini nih kalender yang sekarang Masehiyah juga ada dari Nabi Isa. Isanya dianggapnya sebagai mohon maaf ya, yang ini. Nah, itu akan yang jelas itu keyakinannya. Jadi tidak sampai meyakini yang penting. Kemudian Pak Haryono mengenai tarawih, bagus ini ya. Bagaimana dengan tahun kedua, sampai tahun ke-9 Nabi Muhammad? Nah, ini yang jadi perhatian di para ahli hadis itu sampai lalu ada tahun kedua, maksudnya tahun kedua Ramadannya sampai tahun ke-9 Ramadan itu bagaimana tarawihnya Rasul? Ya. Nah, ini hadis-hadisnya tidak menyebutkan, setahu saya ya, tidak sampai menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu kaifiatnya tarawih. Tapi kalau man qoma Ramadana, berdiri pada malam Ramadan itu iman wa ihtisaban gufrilahu itu ada. Tapi bagaimana kaifiatnya, caranya itu tidak belum saya temukan rinciannya. Ya dari Pak Har. Tapi kita kan ada mengamalkan, kan tidak semuanya yang diamalkan Rasul itu, yang belum diamalkan pun mengenai puasa 9 Muharram juga kan berencana Nabi Muhammad, berencana, berangan-angan. Tapi kita bisa melakukannya ya silahkan, meskipun Nabi Muhammad tidak sempat melakukannya. Itu ya. Kemudian Pak Badawi itu mengenai secepatnya, jangan nunda-nunda itu maksudnya apa? Begitu adzan waktunya sudah manjing segera, ya jangan sampai ditunda-tunda kewelah masih kuat kok. Jangan. Lalu bagaimana, doa dulu atau dengarkan adzan dulu? Adzan itu tanda waktunya maghrib. Lalu apakah sampai selesai adzan? Tidak harus. Ya, adzan itu maksudnya itu kan dulu minum atau itu kan bareng-bareng. Nggih. Ya. Nggih. Nah, kita untungnya ada waktu jam digital. Kalau mau begitu yang adzan atau yang dari misalnya ada timernya waktu ini nih, begitu mau buka puasa ya silahkan, sendiri ya silahkan. Tapi karena bersama-sama itu juga termasuknya disegerakan. Kenapa tidak menunda-nunda lama? Maksudnya menunda-nunda itu bukan berarti tidak langsung adzan lebih 29, bukan 29 minum, enggak. Tapi ada jeda. Ya tadi misalnya kalau bersama-sama, mari kita doa dulu. Atau sebelumnya itu, sebelum 29, menit 29, doa dulu. Begitu bilang, tit, misalkan bunyi itu ya, ditandai dengan tit, baru Bismillahirrahmanirrahim, minum. Batalkan. Maksud gini Pak, soalnya kan ada pemandunya Pak. Iya. Ada MC. Setelah itu doanya dipilih MC. Iya. Maksudnya. Oh ya. Misalnya sini sudah makan, situ belum kan dilihat kurang banyak. Iya. Iya, berarti nanti karena bersama-sama kita itu berdoanya diusahakan sebelum waktunya
azan tiba. Jadi begitu biar nunggu dulu doanya udah selesai, baru kemudian nungguin 1 menit atau setengah menit nunggu nggak apa-apa daripada sudah waktunya baru berdoa. Ya. Nah nanti ini harus ada koordinasi dengan MC-nya, dengan MC yang buka puasa ya. Saya kira itu. Yang keempat ini bagaimana Ramadhani dengan Ramadhana. Silahkan. Kemarin saya sampaikan dua-duanya bisa dibetulkan. Mau Ramadhana. Kalau saya lebih cenderung ke Ramadhana. Tapi di sini biasa Ramadhani ya nggak apa-apa. Nggak bakal batal gara-gara Bapak Ibu nyebut Ramadhana dengan Ramadhani. Oh kayak Ramadhana rasa, kayak Ramadhani rasa. Sing rasa sing ora niat. Jadi tidak usah sampai di. Oh ya, saya kira itu. Insya Allah kita akan sambung lagi setelah bulan Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kawatul masjid ya, atau sudah ya cukup ya. Alhamdulillah.